3, 2, 1, go! Horas, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat, Pendeta Resort HKBP Bandung Reformanda, Pendeta Agus Dauruk. Selamat sore Bapak Pendeta. Yang terhormat, Pendeta Fungsional HKBP Bandung Reformanda, Pendeta Jifriman Sornin. Selamat sore Bapak Pendeta. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Bapak Haji Gubun Gumilar. Selamat sore Bapak Gubun. Apakah bisa mendengar suara Pak Gubun? Mohon izin. Ya, sore Pak, sore. Ya, Siap. selamat sore, Pak. Yang kami hormati Kak Imelda Hutagalung yang akan memandu jalannya diskusi kita nanti. Selamat sore Kak Imelda. Serta yang paling kami banggakan dan kami kasihi, pendeta, para lado, dan jemaat dari HKBP Bandung Reformanda, beserta saudara-saudara kami dari HKBP Gospel Lembang dan Indramayu yang sudah bergabung di ruang virtual Zoom pada sore hari ini. Dan juga informasi dari Bapak Pendeta, ada juga yang bergabung dari luar HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat dinantikan, ngobrol bareng Kang Gubun. Di tengah keberagaman yang ada di sekitar kita, sore ini kita mau belajar dan berdiskusi bersama mengenai satu hal yang sangat penting lewat tema yang luar biasa. Beda itu biasa, rukun itu pilihan. Perbedaan bukanlah sebuah pemisah, melainkan warna yang memperindah hidup bersama. Dan kerukunan itu adalah pilihan sadar kita sebagai umat yang rindu membawa damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perkenalkan saya calon ketua Kesman Sihombing yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Agar diskusi kita sore ini berjalan dengan penuh berkat dan hikmat, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pendeta Jifriman Sornin. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Selamat sore untuk kita semua, Panglima, Amaninan, dan saudara-saudari, supaya kita memulai perbincangan tentang melalui Zoom hari ini. Mari kita satukan kita doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih kesempatan hari ini, kami dapat berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang sangat berharga di kehidupan kami. Terutama Tuhan untuk membekali kami di dalam saling sikap menghadapi setiap perbedaan yang ada satu sama lain. Untuk itu Tuhan, kami mohon Kaulah yang bersama-sama dengan kami dalam perbincangan kami hari ini, berkati seluruh yang mengikuti, terlebih narasumber kami, Pak Gubun Gumilar yang sudah memberikan waktunya untuk kegiatan hari ini. Biarlah Tuhan yang termuliakan di acara kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jifriman Sornin. Acara selanjutnya adalah mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pendeta Resort HKBP Bandung Reformanda, Pendeta Agus Victor Dauruk. Pada Bapak Pendeta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih buat Bapak calon Sintua Krisman sebagai moderator dan bawa acara kita pada saat ini. Terlebih secara khusus terima kasih buat Kang Gugun di tengah-tengah kesibukannya masih sempat untuk boleh bersama dengan kita
AKBP Bandung Reformanda bersama dengan jemaat-jemaat yang lainnya yang tentu merindukan sebuah kehidupan yang penuh dengan kerukunan. Apalagi kami lihat Kang Gugun sedang berada dalam perjalanan ya. Kiranya boleh sehat-sehat sampai di tujuan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika sebuah topik dengan beda itu biasa, rukun itu pilihan. Sesungguhnya sejak peristiwa penciptaan, Allah itu sudah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Hanya bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu, dengan kacamata apa kita bisa melihatnya. Ketika kita melihatnya dari sudut firman Tuhan, tentu kita akan melihat perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, sebuah anugerah di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk di dalamnya dalam kehidupan kebinekaan, kehidupan kebangsaan di tengah-tengah negara kita, dengan beragam suku, beragam agama, beragam keyakinan, bahasa, dan banyak lagi. Yang sesungguhnya semua itu adalah merupakan sebuah anugerah terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka bagaimana kita boleh menyikapinya dengan bijaksana dan dengan baik, dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perbedaan itu tidak kita anggap merupakan sebuah ancaman. Dan ketika kita menghargai perbedaan itu dengan baik, maka akan tercipta sebuah kerukunan di tengah-tengah kita yang berbeda-beda. Karena itu, dari sudut pandang mana kita boleh melihat perbedaan itu, sehingga ketika kita mensyukuri perbedaan tadi, dan bagaimana kita boleh berjuang di tengah-tengah perbedaan itu, sampai kepada kerukunan itu adalah merupakan sebuah pilihan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kerukunan itu menjadi pilihan kita di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan menghargai perbedaan yang ada. Apakah agama, keyakinan, suku, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami senang pada hari ini bersama dengan Kang Gugun Gumelar boleh bersama-sama untuk boleh memperkaya kita tentang beda itu biasa dan rukun itu pilihan. Mari kita pakai kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu untuk boleh mendengarkan pemaparan yang lebih luas dari Kang Gugun Gumelar, walaupun di tengah-tengah kesibukannya, aktivitasnya dan perjalanan saya lihat pada saat ini masih mau berbagi dengan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih dahulu terima kasih Kang Gugun untuk waktunya dan kesempatannya. Demikian kami sampaikan kembali kepada Bapak Calon Sintua. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang menguatkan dari Bapak Pendeta. Ini tiba saatnya kita masuk ke sesi inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu ngobrol bareng Kang Gugun. Sesi ini akan dipandu secara langsung oleh moderator kita yang luar biasa. Nah, ini adalah kepada Kak Imelda, waktu dan tempat kami serah. Halo, terima kasih Pak MC. Halo Kang, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terdengar suaranya bagus? Alhamdulillah kalau sehat. Begitu aja juga kita semua di Reformanda sehat-sehat. Alhamdulillah. Suaranya bagus ya di sana? Suara saya? Kedengeran kok Kang. Oke, siap. Oke, nah kita mungkin tak kenal maka kata sayang kali ya. Jadi saya akan sedikit memperkenalkan dulu Kang Gugun. Kang Gugun Gumelar ini merupakan staf khusus dari Menteri Agama Republik Indonesia, pernah menjadi duta muda PBB juga, dan sempat berkuliah di Eropa dan di Amerika juga. Sangat aktif sekali dalam menjunjung tinggi yang namanya nilai toleransi. Nah, boleh nggak Kang, untuk sore hari ini kita mau tahu nih,
Sebenarnya kalau menurut Kang Gugun sendiri sebagai orang yang udah pernah tinggal di Amerika, di Eropa, apa sih yang disebut dengan toleransi umat beragama dan mengapa nilai itu penting juga ada di Indonesia? Ya, terima kasih banyak. Langsung dijawab. Langsung dong, nanti tanya jawab, nanti ada pertanyaan lain lagi nih. Ini aja Oke, dulu dijawab. Oke. siap. Terima kasih Mbak Melda, teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semuanya. Sore hari ini kita bisa ngobrol bareng, ini sebuah tradisi yang bagus. Biasanya dulu waktu saya di Bandung, saya sering ngobrol-ngobrol bersama teman-teman aktivis ya di Cibiru. Karena saya kuliah di Cibiru nih, Mbak Melda, di UIN Bandung ya. Biasanya kita sore hari ini ngobrol kebangsaan, ngajar ya. Waktu saya di Bandung, jadi teringat saya waktu kuliah di Bandung. Nah, diskusi-diskusi ini sangat penting Mbak Melda di tengah suasana hiruk pikuk geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja, di tengah ekonomi dunia sedang turun ya, ekonomi nasional sedang turun, maka kita harus sering mengisi ya, khususnya bidang kerukunan ya, karena kita di bidang kerukunan keagamaan, Kementerian Agama ini, maka ngobrol-ngobrol seperti ini harus menjadi tradisi bangsa Indonesia hari ini dan ke depan ya. Saya terima kasih banyak atas undangannya. Dari pagi kita sudah muter ini Mbak Melda. Tadi malam saya di PGLII ya, Persekutuan Gereja Penginjilan Injil Indonesia ya, PGLII, bersama para ketum, para sinode Bagnas. Jadi bersama teman-teman pendeta seluruh Indonesia, barusan dari Tangerang, dan ini acara keempat ya, dan ada 3 lagi acara sampai malam. Ini Sibuk sekali ya, saya Kang. sibuk sekali, tiap hari Sabtu Minggu ini penuh sekali ya. Jadi Mbak Melda, terima kasih atas banyak pertanyaannya. Sebetulnya saya bersyukur, kalau saya nggak kuliah di Amerika dan Eropa, mungkin saya tidak bisa ngomong hari ini. Jadi hari ini saya bisa ngomong begini karena saya punya pengalaman dan pernah tinggal, hidup, belajar bersama umat Kristiani, umat Yahudi di Amerika dan di Eropa. Bagi saya pertama adalah bersyukur kepada orang tua saya yang sudah mendidik tentang ilmu agama, ya, pentingnya pendidikan, dan yang kedua kepada bangsa Indonesia yang sudah memberikan saya beasiswa S2 dan S3 untuk kuliah studi agama-agama di luar negeri. Yang pertama Mbak Melda, kita ini membutuhkan sosok-sosok para ulama, para ustadz, para kiai, para pastor, para romo yang moderat ya, yang bisa belajar studi agama-agama. Dan ini mungkin sangat jarang ya, sekali di tengah eranya artificial intelligence, di tengah eranya ekonomi dunia seperti ini, orang sangat jarang sekali belajar studi agama-agama, bahkan di luar negeri. Kalau urusan agama, studi agama-agama jarang banget sekolah di Amerika Serikat, di Eropa ya. Jadi bisa dihitung jari di Leiden, di Amerika, di Prancis, di Jerman ya. Kalau dulu zaman di era Soeharto, zaman SBY banyak sekali. Kalau sekarang makin ke sini orang sudah hilang nilai-nilai agama dan tradisi itu. Ini saya sangat rasakan sekali ketika saya kuliah di Amerika dan di Eropa ya. Walaupun teologi agama ini sangat penting dikaji di kampus-kampus dunia, tapi minat untuk belajar studi agama-agama ini makin kesini makin berkurang. Nah, ini tantangan berhidupan beragama hari ini di Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, saya bersyukur bahwa saya bisa belajar studi agama-agama ini. Saya sebagai umat minoritas, saya pernah tinggal di Amerika ya. S1 saya pernah tinggal 6 bulan di Amerika, kemudian S2 saya di Amerika, ya 6 tahun saya di Eropa. Jadi pengalaman ini benar-benar secara spiritual saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa, dan saya juga sebagai minoritas saya bisa belajar tentang bagaimana menghargai, menghormati tentang religious diversity. Jadi keberagaman faith, keberagaman keagamaan di Amerika dan di Eropa. Kita tahu bahwa kalau kita tinggal di Amerika, Muslimnya itu hampir 5% kurang lebih ya. Kemudian di Eropa juga ya, di luar negeri di Eropa ya rata-rata. Ulangi lagi ya. Jadi saya patut bersyukur sebagai anak bangsa, sebagai seorang Muslim, cendekiawan Muslim, anak muda, bisa belajar di Amerika
Amerika, bisa di Eropa tentang studi agama-agama ya. Jarang banget loh anak-anak muda sekarang belajar agamanya di barat ya, bisa dihitung jari. Mungkin kalau ada 10 orang teman kita ya di lingkungan kita, mungkin hampir 10 orang teman kita nggak ada yang belajar studi agama-agama di barat. Betul nggak Mbak Melda? Dan ini saya sangat bersyukur karena sebagai cendekiawan muslim, jadi saya bisa komparasi antara bagaimana sebagai seorang muslim bisa hidup di tengah-tengah keberagaman di Amerika Serikat dan di Eropa. Bahkan mungkin kalau kita lihat di Amerika, mungkin umat Islamnya hanya 5% Mbak Meda, beda dengan di Indonesia. Kemudian kalau kita tinggal di Eropa, mungkin umat Islamnya itu 5% kalau kita tinggal. Jadi 10, kalau ada teman kita 10 orang di Amerika atau di Eropa, mungkin satunya itu umat Islam. Jadi teman kita Islam. Jadi ya, apa yang sedang terjadi di Amerika dan di Eropa tentang bagaimana menghormati religious tolerance, toleransi beragama, dan ini menjadi sebuah catatan penting bagaimana kami bisa belajar dan bisa membumikan nilai-nilai toleransi dari Barat kepada konteks Indonesia. Yang hari ini kita bersyukur kita punya Pancasila sebagai konteks toleransi beragama. Karena falsafah konteks toleransi beragama kita itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 dan Pancasila ya teman-teman semua. Dan ini harus kita syukuri bersama di tengah hiruk pikuk bangsa di dunia bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar ya nilai keberagaman, kebinekaan dan Pancasila. Jadi kunci adalah sangat penting bahwa kita memperjuangkan keberagaman karena toleransi itu sebuah attitude. Jadi kalau kita bersikap kita ketika menghadapi perbedaan, attitude dari mana? Dari ucapan, dari pemikiran kita, dari hati kita, kemudian dari perbuatan kita. Dan itulah nilai toleransi ketika saya berada sebagai umat minoritas di Amerika dan Eropa. Dan memang kita tidak bisa bandingkan antara Amerika, Eropa, dan Indonesia. Memang negara Barat dan negara maju, Mbak Meda. Negara pendidikan yang tinggi, jiwa human right-nya juga tinggi, ya. Dan kalau kita tingkatkan rasa daya bacanya pun mereka lebih tinggi dari kita. Namun ya kita tidak bisa mengkerdikan bangsa kita pun bisa maju sebetulnya dan bisa bisa ke depan dan memakan tentang toleransi dan pendidikan ini kalau kita siapkan generasi peta toleransi sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Itu kuncinya adalah bagaimana kita pemetaan Indonesia Rukun 2045 itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, kita bisa belajar dari bangsa-bangsa yang maju. Kita nggak bisa pungkiri, kita harus belajar dari Amerika. Kita harus belajar dari bangsa Rusia, dari China, dari Amerika, Eropa, Inggris. Nggak jadi masalah. Dan mereka pun belajar dari kita. Jadi simbiosis mutualisme dalam memelihara perdamaian, persatuan, dan toleransi. Itu Mbak Meda sebagai pembuka. Oke, terima kasih Kang. Tadi cukup menarik ya. Tadi Kang Gugun bilang kalau Kang Gugun di Amerika dan Eropa menjadi kaum minoritas berarti ya. Kalau di Indonesia kaum mayoritas. Nah, kebalikan kami. Mungkin yang mau kami tanyakan kembali ya, di zaman dunia yang sekarang udah serba digital gitu, segala sesuatu gampang viral. Termasuk ketika ada suatu masalah yang langsung apalagi terkait tentang gereja disegel atau semacam-macamnya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang Kang Gugun sendiri sebagai seorang staf khusus dan sebagai orang yang mayoritas juga, bagaimana sih seharusnya sesama warga negara Indonesia menyikapi hal tersebut? Ya, kita bersyukur ya Mbak Meda, kita dulu kita memberikan contoh bagaimana itu coexistence itu sudah ada pada zaman Majapahit kuno ya, Kerajaan Mataram. Dan negara Kartagama itu adalah the ancient statecraft. Jadi tatanan negara masa lampau. Jadi nilai-nilai Pancasila itu adalah bukan dari nilai satu agama, bukan hanya nilai dari Islam saja, tapi bukan hanya dari nilai Kristen saja.
Pancasila itu lebih dekat kepada ajaran Buddhis, ya, yaitu dengan Panca Dharma, the five principle of Buddhist ethics, ya. Jadi tidak boleh mencuri, tidak boleh menghina, tidak boleh memfitnah. Itu nilai-nilai ajaran Pancasila. Kemudian oleh bangsa kita, oleh Soekarno ya yang menemukan Pancasila ini, dia belajar dari kitab-kitab negara Kartagama, kemudian kitab Sutasoma, dan akhirnya lahirnya 5 butir Pancasila. Dan kita hari ini adalah sebagai bangsa Indonesia harus menerjemahkan Pancasila ini dalam konteks hari ini. Apa itu konteks hari ini? Kita hidup di era digital teknologi hari ini, Mbak Meida. Kita sudah hidup di eranya artificial intelligence, ya, di eranya post-truth. Jadi kebenaran yang berurang-urang itu bisa menjadi bisa menjadi nilai-nilai yang salah. Sebaliknya pun begitu. Nilai-nilai post-truth yang kesalahan yang berurang-urang bisa menjadi kebenaran. Nah, tergantung bagaimana kita memberikan perspektif kacamata mana yang baik, mana yang benar. Nah, hari ini kalau kita lihat ya, kejadian-kejadian intoleransi di mana-mana, misalkan hampir ada sebulan sekali, ataupun bahkan 2 bulan sekali, sebetulnya itu sudah ketinggalan zaman ya. Hari ini kita sudah bagaimana hidup bersaing dengan dunia barat, hidup bersaing dengan eranya robotic machine ya. Kita sudah hidup di eranya bagaimana agama, eranya AI. Bagaimana Kristen bisa menjawab tantangan eranya artificial intelligence? Bagaimana Islam bisa menjawab tantangan eranya artificial intelligence? Yang hari ini kita menghadapi eranya Internet of Things. 24 jam kita berhadapan dengan robotic machines. Do you think, right? Kita menghadapi eranya Internet of Things yang 24 jam kita menghadapi internet, yang 24 jam kita berakses kapan saja dimanapun itu berada. Jadi hari ini kalau kita tidak bisa mengejawantahkan nilai Pancasila dan keagamaan kita hari ini, kita akan menjadi bangsa yang mundur, ya, bangsa yang mundur. Oleh karena itu, kalau kita banyak terjadi intoleransi, dia harus kembali kepada konteks Alkitab, kembali konteks Al-Quran hari ini. Jadi kita hidup harus melebihi konteks-konteks dan melewati batas keberagaman ya. Contoh ya, dalam Al-Quran sudah kita jelas bahwa teman-teman semuanya ya di agama kami, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Nah, di sini nilai toleransi. Nah, orang lupa. Sesungguhnya kalau ada orang membangun gereja itu dan membangun rumah ibadah itu, mereka adalah sedang ya beribadah kepada Tuhannya dan tidak mengganggu agama orang lain dan tidak mengganggu keyakinan orang lain. Dan oleh karena itu, doktrin-doktrin teologi yang ada hari ini saya kira harus menjawab tantangan-tantangan global hari ini yang ada. Jadi oleh karena itu saya selalu bilang bahwa toleransi hari ini, apa yang terjadi hari ini adalah cari guru, cari mentor, cari kiai yang moderat ya, cari pastor yang moderat, cari romo yang moderat. Dan oleh karena itu, kalau kita salah menerjemahkan tentang tafsir Al-Quran, kalau kita salah menerjemahkan tafsir tentang Bible, ya kita akan salah membimbing umat. Dan oleh karena itu, ya banyak sekali, ya bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di India, Pakistan, Myanmar, di Amerika, bahkan di Eropa pun ya, kejadian membakar Al-Quran di Denmark, di Jerman, di Swedia, sebetulnya itu ada sebuah ignorance, kebodohan dari umat manusia itu sendiri. Apa? Mereka tidak mencari tahu tentang apa itu konteks agama. Apa itu tidak mengetahui tentang konteks keberagaman. Sesungguhnya kita itu sumber dari Al-Quran dan Bible itu kan dari Tuhan yang sama, ya. Kalau di Islam namanya Allah, di Kristen namanya Allah kan, sama saja. Di kita Nabi Isa sebagai Nabi, kemudian di Kristen sebagai Tuhan, itu sama aja. Jadi oleh karena itu bagaimana yang sudah berbeda jangan kita bentur-benturkan di masyarakat. Dan perbedaan itu ada sebuah rahmat, sebuah kasih sayang dari Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan bisa menyamakan semua satu agama, buat Tuhan itu gampang sekali. Dan bagaimana Tuhan menciptakan semua agama, suku, bangsa ini agar kalian saling mengenal satu sama lain. Banyak ya ayat-ayatnya dalam Bible, banyak ayatnya dalam Al-Quran.
Nah, hari ini adalah tugas kita bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan filosofi Pancasila, yaitu adalah keberagaman dan kebersamaan. Oke, terima kasih Kang. Tadi kan berarti kan adalah pengamalan Pancasila sangat diperlukan ya dalam menjaga toleransi umat beragama. Kalau Ya. kita boleh lihat nih ya antara gereja, sekolah, kampus, masyarakat atau maksudnya rumah ibadah dalam hal ini, mana sih hal yang paling penting atau yang paling utama menurut Kang Gugun atau menurut Kementerian Agama yang paling harus menjaga toleransi tersebut? Ya, satu, ya, kalau negara masih berjarak dengan umat itu ada something wrong dengan negara dan dengan umat. Kalau pemerintah berjaga jarak dengan umat, there is something wrong. Kalau pemuka agama berjaga jarak dengan umatnya, dari romo, pastor, ulama, kiai berjaga jarak, itu bahaya, Pak. Kita bukan negara kapitalis, kita bukan negara sosialis, tapi ada kita negara berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan inilah menjadi filsafat hidup kita. Kita beda dengan Vietnam, kita beda dengan Amerika yang kapitalis, kita berbeda dengan China. Ya, justru nilai-nilai fondasi Pancasila ini nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau kita simpulkan, ya ada 3 tuh. Satu, Tuhan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah keadilan. Itu kalau kita ringkas tuh nilai Pancasila itu, ya, berketuhanan, ya, berkemanusiaan, dan yang ketiga adalah berkeadilan, ya. Itu nilai Pancasila itu. Jadi kalau kita singkatkan, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, hari ini kita punya tugas yang banyak. Nah, tugas yang paling berat adalah satu, pemerintah. Pemerintah harus memberikan keadilan kepada semua umat, termasuk Kementerian Agama, ya, bukan kementerian satu agama. Dan saya sering turun ke lapangan ke bawah, bagaimana saya memastikan agar umat satu dengan umat yang lain bisa memberikan ketertiban, kenyamanan, bisa merayakan keberagaman bersama-sama. Yang kedua adalah ini tugas berat dari para ustadz, para kiai, para romo, para pastor yang membimbing umatnya. Pastor dan kiai itu lebih dekat dengan umat ketimbang politisi, ketimbang dengan menteri, ketimbang dengan anggota DPR, ketimbang dengan bupati, camat, RT, RW. Pasti kalau pastor sudah ngomong, kalau pendeta sudah ngomong, didengar sama umatnya. Betul nggak? Kalau kiai sudah dengar, sudah berceramah, pasti didengar sama umatnya. Nah, oleh karena itu, saya kira ini sangat penting setelah tadi pemerintah negara. Yang kedua adalah bagaimana tugas kita sebagai pendeta, tugas kita sebagai guru agama, kita sebagai individual mengajak umatnya agar dekat dengan gereja, dengan masjid, ya, dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Nah, jangan dekat dengan mall, jangan dekat dengan panti pijat, jangan dekat dengan pasar, ya. Nah, ajarkanlah generasi kita agar generasi berilmu. Tugasnya dari mana? Dari pemimpin pemuka agama. Nah, ini tugas berat, ya. Para cendekiawan Muslim, cendekiawan Kristen, ya, mendekatkan umat kita dengan konteks agama hari ini. Saya selalu bilang bahwa lebih baik kita membangun 1.000 rumah ibadah ketimbang 1.000 mall, ya. Ya, jadi di daerah-daerah kan banyak mall tuh. Nggak ada yang protes tuh, mall dibikin di mana-mana, Alfamart di mana-mana, betul nggak? Sampai kampung-kampung, justru itu akan mematikan ekonomi bangsa Indonesia. Ekonomi bangsa Indonesia itu bukan ekonomi mall, adalah ekonomi kerakyatan. Dari mana? Dari pasar, ya, yang hidup. Nah, itu dia. Dari mana? Dari koperasi yang hidup. Nah, termasuk dari mana bangsa Indonesia bisa tumbuh ketakwaan keimanannya? Dari rumah ibadah. Nah, inilah kritik kita hari ini, bagaimana umat kita, ya, akan selalu dekat dengan rumah ibadah. Jadi sebetulnya sudah lewat kita. Kalau ada intoleransi, ya, pencabutan rumah ibadah, IMB dipersulit, sebetulnya kita sudah kembali lagi ke zaman kebodohan, ya, jadi zaman Belanda. Kita kembali kepada zaman Soeharto yang susah sekali nyari rumah ibadah. Kita semakin modern ini adalah semakin orang eksklusif beragama, ya, tentu sampai kapanpun akan hidup. Tapi bagaimana tugas kita adalah menyadarkan umat kita bagaimana kita hidup sudah di zaman kita hidup di dan
diverse adalah sebuah fakta di lapangan. Keberagaman ini adalah sebuah fakta ya yang harus kita jaga. Dan oleh karena itu yang ketiga adalah bagaimana teks-teks penerjemahan dari Al-Qur'an, dari Bible ini bukan hanya dari sudut pandang laki-laki saja. Jadi kita harus gender perspektif. Jadi perempuan tuh disuruh belajar bagaimana dekat dengan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Jadi kalau seorang perempuan dan seorang ibu kan lebih kepada lembut ya, sayang, cinta, kasih. Kalau laki-laki mohon maaf, laki-laki kan saya beda nih, keras begitu kan, berpikirnya beda ya. Tapi kalau dari seorang cendekiawan, seorang perempuan, ya saya bukan membela seorang perempuan karena perempuan ini adalah tiangnya negara, perempuan ini tiangnya umat. Nah, oleh karena itu, maka lahirlah seorang Melda-Melda yang lain ya, cendekiawan perempuan ya di Islam, di Kristen, dari sudut pandang bagaimana kita menerjemahkan Bible ini dari sudut pandang seorang perempuan, Al-Qur'an ini dari sudut pandang perempuan. Akan lebih hidup kehidupan kita kalau kita bisa menerjemahkan dari gender perspektif, bukan hanya dari laki-laki ini saja. Jadi saya selalu kritik, coba seorang perempuan menerjemahkan Al-Qur'an ya, bukan hanya dari laki-laki saja, justru agama kita menjunjung tinggi bagaimana perempuan bisa menjadi cendekiawan di umat kita. Oke, Kang. Nah, sebenarnya kalau yang saya lihat ya akhir-akhir ini tuh Gen Z itu sebenarnya kayak mereka tidak merasa perlu untuk ke rumah ibadah gitu. Karena mereka merasa Tuhannya tuh sama aja, mau agama apapun juga Tuhannya sama aja. Nah, menyikapi itu seperti dari Kementerian Agama atau dari perspektif Kang Gugun sendiri seperti apa dan bagaimana? Saya waktu masih kecil hidup di masjid, Mbak. Jadi setiap jam 4, jam 5 itu saya nazom-nazom sholawatan ya di masjid itu, megang mikrofon rame ya. Jadi saya kira anak-anak sekarang harus ada ya kembali kepada nilai-nilai masjid ya, nilai-nilai pesantren, nilai-nilai gereja ya, nilai-nilai pengajian-pengajian keagamaan. Jadi memang anak-anak sekarang memang ibadah di mana saja, nggak harus di masjid ya, nggak harus di musola, di mana aja kita bisa beribadah di rumah. Kita kan hari Sabtu Minggu juga kan nggak harus ke gereja, tapi bagaimana hal gereja harus kembali kepada nilai-nilai ajaran masjid. Di masjid, Mbak, kita bisa khusyuk beribadah. Di gereja kita bisa khusyuk beribadah. Ya, kita baca Quran bisa khusyuk, baca sholawatan bisa khusyuk, kita puji-pujian kepada Tuhan bisa khusyuk ya. Kalau di rumah megang handphone, nonton TV, nonton bola, megang gadget ya kan, fokus ya, walaupun nggak lama, kan nggak lama di masjid itu kan, paling lama berapa menit, 30 menit, betul nggak? Paling di gereja 30 menit, paling lama 2 jam, betul nggak? Iya, Saya betul, kira betul, Kang. di tengah-tengah eranya gerusan digital teknologi ini, bahkan di Bible pun ya, kamu adalah sebagai terang, ataupun kalian harus menjadi garam di tengah-tengah era digitalisasi, betul nggak dalam Bible itu kan? Betul, Dan betul. kemudian di Islam pun sama, jadilah generasi yang ulul albab, generasi yang cendekiawan, generasi yang berilmu. Dari mana? Ya dari konteks keagamaan. Kalau di masjid ya ketemu kiai, ketemu ulama ya. Kalau di gereja ketemu pastor ya, ketemu penatua, betul nggak? Nah, kalau kita di Betul. rumah belajarnya dari mana? Ya dari TV, nonton bola, nonton gadget. Nah, saya kira anak-anak milenial sekarang ya, di tengah teman-teman adik-adik kita yang milenial ini, zilenial ini semakin apatis ketika beragama dan bertetangga. Nah, justru kaum cendekiawan ya, kaum gereja, kaum masjid justru mendekatkan kepada rumah ibadah. Sebetulnya isu kita hari ini sudah lewat, Mak. Kasus intoleransi ini sudah kampungan menurut saya, mohon maaf ya. Itu tuh bagaimana generasi Gen Z, generasi milenial. Sekarang saya suka sedih ya. Kadang suka kesal sekali bagaimana tugas berat kita itu bukan itu sebetulnya. Bagaimana tantangan kehidupan beragama ini kita menghadapi era industri revolusi, eranya digital teknologi, eranya artificial intelligence. Itulah tugas kita sebetulnya. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan ekonomi ke depan? Kristen menjawab ekonomi dunia.
Islam bisa menjawab ekonomi dunia. Kita harus bangkit dari kemiskinan. Kita harus bangkit dari kebodohan. Bukan ngurusin akidah orang lain, bukan ngurusin gereja orang lain. Itu kampungan banget sebetulnya. Udah lewat, Mbak. Mohon maaf ya. Jadi saya suka kesal sekali. Saya tuh greget kepada orang-orang yang nggak ngerti bagaimana konteks beragama hari ini. Semua Benar, kesel, benar Mbak. kan. Benar, benar, Iya, benar. bagaimana tuh orang lihat tuh, orang tuh dimakan di luar, dia pemulung, itu tugas agama kita tuh mengajak orang lain supaya bisa makan bareng. Itu pemulung tuh lihat tuh kanan kiri kita. Tugas agama itu gimana? Bagaimana seorang Nabi Muhammad bisa menyuapi seorang agama orang lain? Bagaimana Yesus bisa bisa menyuapi agama orang lain? Betul nggak? Betul, Itulah tugas betul. kita hari ini beragama. Dan Betul. orang lupa hari ini, orang itu lupa. Dan hari ini kita semakin kita meruncing perbedaan kita diruncingkan karena hal-hal yang sepele. Nah, inilah tugas-tugas kita. Saya kira saya nggak bisa sendirian di kementerian. Saya dibantu oleh teman-teman dari gereja, dari masjid, pesantren, ya. Dan hari ini lagi pendidikan kita sedang baik di agama kami juga, pesantren, di madrasah, ya. Dan inilah tugas berat kita, bagaimana kita menantang hari esok yang lebih baik. Saya yakin Indonesia akan bangkit, dan saya yakin cendekiawan-cendekiawan baru yang lahir dari gereja dan dari masjid, dari pesantren. Oke, insight yang sangat luar biasa sekali, Kang. Nah, sebelumnya ini kita ada beberapa jemaat AKBP Reformanda yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin ke Kang Gugun. Boleh raise hand, boleh juga di chat, Di bawahnya ditulis parkir aja. di kolom chat. Kayaknya lebih enak kalau langsung sih ya, kalau raise hand gitu bisa sambil berkenalan, sambil bisa memperlihatkan wajah gitu. Boleh kami Ya. tunggu, kalau ada boleh dari Pospel Indramayu atau dari Pospel Lembang. Oh, ada nih, ada dokter kandidat Insinyur Indra Panggabean. Boleh Pak Indra, boleh ajukan pertanyaannya langsung Pak. Sebutkan Pak Oke, dari baik. mana. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Gugun. Insight yang luar biasa ya yang diberikan pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Indra Panggabean dari Pospel HKBP Lembang, Pak. Yang sampai saat ini memang perizinan kami belum ada untuk gereja, Pak. Jadi tertarik tadi bagaimana memang kenapa saat ini orang sangat mempermasalahkan agama gitu ya. Artinya dari keberagaman tadi padahal itu hal-hal yang harus disyukuri kan gitu. Karena misi penciptaan manusia itu kan kalau seperti yang kita tahu itu hanya dua kan. Artinya dia bisa beribadah kepada Tuhannya dan memiliki manfaat kan gitu. Jadi kalau di Lembang sendiri Pak, beberapa kalau HKBP Lembang ini sudah 22 tahun ya Pak ya. Dan sampai sekarang itu belum ada perizinan gitu ya. Karena ada pertentangan-pertentangan dari memang warga-warga sekitar yang belum menerima kehadiran gereja di tempat itu. Kira-kira menurut Kang Gugun ya, dalam perspektif pemerintahan sekarang ini, apa yang kira-kira dilakukan oleh umat antaragama yang berada dalam satu tempat itu supaya terjadi sebuah kerukunan dan apapun agamanya memang bisa sama-sama berdiri gitu, bisa setiap orang itu ya melakukan peribadatannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada sebuah konflik. Itu kira-kira Kang Gugun. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bang Indra, pertanyaannya bagus sekali, Mbak Melda. Langsung aja ya. Boleh ada satu pertanyaan lagi sini dari kolom chat atau mau dijawab sekalian? Boleh? Oke, perkenalkan saya Jepra Haryanto ingin bertanya kepada Bapak. Bapak menyampaikan bahwa beda itu biasa, rukun itu pilihan. Namun di era digital, algoritma media sosial justru sering memperbesar perbedaan dan mempersempit ruang dialog. Menurut Bapak, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh generasi muda agar kerukunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari? Maaf saya tidak bisa on mic dan on cam. Oke, silakan Kang. Berarti ada 2 pertanyaan yang boleh langsung dijawab sekaligus. Ya, satu, Mas Indra, Pak Dokter. Jadi, Pak, siap membubarkan kuburan umat Katolik di Depok?
Siapa pelakunya? RT, Pak. Seorang RT. Bagaimana bagaimana mungkin seorang penyelenggara negara, orang pemerintahan membubarkan? Saya nggak habis pikir. Satu contoh. Siapa yang membubarkan ketika camping di Karanganyar 1 bulan kemarin? Ahmadiyah, camping Ahmadiyah yang viral itu kan. Siapa? Polisi. Di Tangerang, siapa yang membubarkan orang yang apa namanya sedang beribadah? Satpol PP. Bagaimana mungkin negara pelaku intoleransi itu sendiri? Jadi saya bingung sekali ini. Wali kotanya, contoh Pak, di Tomohon ya, 30 tahun ini viral sekali. Masjid nggak bisa membangun masjid ini di Tomohon Pak. Setiap hari nih orang Ustadz Kiai, saya udah kedua kali ke Tomohon ini. Sulit juga bikin masjid di Sulawesi Utara Pak. Di Bali sangat sulit sekali Pak bikin masjid Pak, teman-teman saya juga. Kita sudah komunikasi dengan para pemuka adat, para apa namanya, para pemuka agama, ya bahkan sekarang itu yang di Manado mau dirubuhkan, sama kasusnya kayak Gereja Yasmin di Bogor yang puluhan tahun itu kan, dan akhirnya pindah ke Bekasi. Dan sekarang terjadi lagi di Manado ini masjid. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata pelaku-pelaku intoleransi itu bukan hanya kaum-kaum yang keras saja di lapangan, tapi penyelenggara negara. Dari mulai polisi, saya berhadapan dengan teman-teman itu tuh, Reform Injili, para pendemo ya. Di sana juga, di Bekasi juga, di GMS, di Bantul, di Gereja Nusukan, di Solo ya, saya turun juga. Jadi pelaku-pelaku intoleransi ternyata penyelenggara negara juga. Dari mulai RT sampai ke aparat. Bagaimana mungkin kita membangun kerukunan umat beragama, orang nggak ngerti KUHAP yang terbaru, orang nggak ngerti tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kerukunan umat beragama untuk Indonesia Emas 2045. Orang nggak ngerti apa itu namanya Islam yang rahmatan lil alamin. Orang yang rahmat, yang penuh kasih sayang untuk semua umat. Mereka nggak ngerti. Orang sekarang takut akidah, kristenisasi, orang takut ini, takut itu. Bagaimana mungkin? 3 agama besar itu adalah agama missionary. Islam juga dakwah, Kristen, Yahudi juga sama. Jadi kita apa yang takut? Semua adalah menilai mengajak orang kepada kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan agama orang lain masuk ke agama kita. Itu yang tidak boleh. There is no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh. Nah, teman-teman semuanya, saya adalah terus berkomunikasi dengan dengan RT, dengan RW. Justru FKUB sebagai penyulut intoleransi, nggak mau ngasih rekomendasi juga. Bingung, kita lembaga mana yang nggak bisa percaya kan hari ini? FKUB-nya kadang kita juga berantem, satu umat aja berantem ya. Saya banyak menangani kasus tentang gereja sinode-sinode. Satu gereja aja bisa berantem, Pak. Sama di Islam, di Kristen, ya, di umat Konghucu, di umat Buddhis, umat Hindu juga berantem, Pak. Nah, inilah bagaimana kita menyadarkan umat kita tentang keberagaman, tentang toleransi, ya. Pentingnya bagaimana menjaga kerukunan. Mungkin orang sudah menghargai bagaimana, ya silakan, kalau mau ibadah gereja ya silakan, mungkin ya. Tapi dalam konteks untuk mendirikan rumah ibadah, IMB, nah ini yang agak sulit, orang nggak bisa menerima di masyarakat kita. Yang di Bali mereka nggak menerima bagaimana masjid dibangun. Di Sulawesi Utara, di Papua, di NTT mereka belum bisa menerima masjid bisa dibangun. Di Jawa sama susah Pak. Di Jabodetabek, di Bandung, di Bogor ya, Bekasi, Depok, Jawa Tengah, Jawa Timur susah. Apalagi di Banten ya susah sekali. Nah hari ini saya kira Kementerian Agama akan terus menggelorakan dialog agama, Pak. Jadi sebetulnya IMBM itu Pak bukan di Kementerian Agama atau di Kemendagri. 99% izin rumah ibadah itu di Kementerian Dalam Negeri. Garis koordinasinya contoh RT, RW itu bukan di Kementerian Agama, tapi di mana? Di Kemendagri. Lurah, camat, Kesbangpol, di mana itu? Di Kementerian Dalam Negeri. Wali kota, bupati, gubernur, garisnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negerinya. Kalau sudah tanda tangan RT RW, rekomendasi Kementerian Agama pun gampang. Siapa yang mengeluarkan? Kabupatennya. Siapa yang mengeluarkan? Pembimas Kristen, pembimas Katolik, bukan dari kepala kantornya. Kalau di provinsi, Kabid Kristennya, itu pun yang mengeluarkan orang Kristennya, bukan orang Islam. Jadi menurut pandangan saya adalah apa yang terjadi di masyarakat tentang IMB ini
perlu kesadaran dan keterbukaan, Pak, dalam menerima perbedaan di masyarakat. Jadi orang hari ini ketakutan tentang ketika dia di Bali, di Manado, di Papua, di Jawa ya, memberikan usulan rumahan baik, orang ketakutan. Waduh, takut gimana ya? Kalau kita bisa menerima perbedaan ini di masyarakat, ya kita akan baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, menurut saya, Pak Indra, tugas kita dialog agama itu bukan hanya tugas Kementerian Agama, Pak, tapi kelompok gereja, kelompok masjid, kelompok lurah, camat, RT, guru ngaji ya, yang berhadapan di depan ini kan para guru-guru agama kita kan, para pastor, para ulama, para kiai ya, masyarakatnya pun ngomporin juga kan. Jadi contoh di mana-mana pun di Nusukan, di GMS Bantul itu bukan orang yang di lingkungan RT RW-nya sana, bukan. Tapi orang luar yang mengomporin orang-orang setempat. Jadinya akhirnya pecahlah intoleransi. Contoh kemarin saya di Bandung kan tuh yang terjadi di Kabupaten Bandung di jemaat itu tuh HKBP juga. Waktu bulan kemarin tuh saya ngadain pertemuan. Sama juga kelompok itu bukan dari sana, Pak. Orang teriak-teriak ya, mengusir orang ketika beribadah. Ngapain coba orang-orang itu tuh? Saya nggak habis paham juga. Nah, inilah pertentangan kita beribadah beragam ke depan. Jadi jangan heran, Mbak, di eranya sekarang semakin keterbukaan ini, orang memberikan kasus intoleransi akan semakin ada dan akan semakin mencuat terus. Nggak heran, Mbak, ke depan. Ini tantangan berat kita ke depan. Jadi di eranya digital ini orang semakin terbuka dan semakin eksklusif beragama. Berat sekali tantangan kita beribadah ke depan. Serius, Pak. Kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak bisa merapatkan barisan pemerintah, ya, kami sebagai pemerintah, saya juga nggak bisa sendiri ya di kementerian, saya juga di sana-sana juga dipukul sana sini, jadi ya itulah tantangan saya juga sama. Di umat saya juga saya ditolak kan sama saya juga. Jadi beratlah tantangannya saya kira. Dan inilah tugas kita bersama. Saya mohon doa dan dukungannya dari semua umat bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada umat yang lebih baik lagi. Saya kira itu, Pak. Tadi Kang, pertanyaan yang kedua yang tadi dari Pak siapa tadi? Pak Jepra itu masalah beda itu biasa rukun itu pilihan, tapi algoritma internet saat ini malah kadang-kadang memperlebar perbedaan itu tanpa membuka ruang diskusi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, satu konkretnya, jadilah storyteller yang baik seperti Gugun Gumilar, ya, seperti Mbak Melda, Mbak Indra, ya. Negara ini kekurangan seorang storyteller yang baik, ngomong yang benar kepada masyarakat, ngomong benar sebagai pejabat pemerintah. Kalau ngomong tuh yang benar AO, AI, EO sebagai pemerintah, saya nggak suka gitu loh. Jadi kalau kita sebagai pemerintah harus bisa ngomong yang benar, menjelaskan apa ini 1W5H. Jadi saya membutuhkan para netizen-netizen yang baik menjadi storyteller kebaikan untuk umat. Ya, satu yang baik adalah coba kita bikin narasi-narasi tentang kerukunan ya, yang baik di tengah di tengah keberagaman di masyarakat. Satu, jadilah seorang komentator sebagai seorang netizen yang baik dan bisa mendamaikan satu lain, bukan menyulut emosi orang lain. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tapi semua tugas individu bisa mendinginkan suasana, bisa mendamaikan suasana. Satu, bikin akun-akun yang baik ya, bikin status yang baik ya, ajarkan kepada orang-orang yang dekat kita. Kalau kita satu orang, satu Gugun Gumilar, satu Indra Panggabean, dan satu Mbak Melda bisa memberikan influence kepada banyak orang, berapa banyak orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Betul nggak? Jadilah storyteller yang baik. Bangsa ini kekurangan storyteller yang baik, ngomong yang benar, menjadi pemerintah yang benar, menjadi netizen yang benar. Ya, baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Jelaskan asal muasalnya itu dengan baik. Jelaskan asal kejadian dengan baik. Jelaskan asal kerukunan yang baik. Jelaskan asal muasal musabab dengan yang baik. Dan itulah kita menjadi storyteller yang baik. Oke? Yang kedua, kita membutuhkan suasana kebatinan, ini nilai-nilai Pancasila agar hidup di setiap sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saya di Kementerian Agama kita sudah punya kurikulum cinta, ya, bagaimana ini mengurangi aksi-aksi intoleransi, ya, sudah disebar ke seluruh satuan pendidikan keagamaan, ya, intoleransi ini. Jadi kurikulum cinta namanya. Mudah-mudahan ya
kurikulum cinta ini bisa mengurangi tensi-tensi di lapangan ya. Jadi dari mulai kurikulumnya kita rubah tuh. Yang ketiga adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap ekoteologi. Bagaimana agama bisa dekat dengan lingkungannya. Bagaimana lingkungan bisa dekat dengan agama. Lingkungan kita sudah rusak, ya, alam kita sudah rusak, dan rusaknya itu kepada siapa yang merusak? Umat manusia. Jadi para pemuka agama punya kewajiban mengajak umatnya agar menjaga lingkungan hidup kita. Ya, jadi saya kira start from small thing. Jadi mulai dari hal yang terkecil aja ya Pak, kita di lingkungan diri sendiri ya, ada orang yang ingin merubah agama, dunia dan bangsa, tapi apa kata Rasul. Jadi kata Nabi Muhammad, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Kalau kata Lao Tse ya, a journey of thousand miles begin with a single step. Jadi dimulai hal-hal yang terkecil dari mana? Dari diri sendiri ya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, pertama jadi storyteller yang baik ya. Yang kedua, kita sudah punya kurikulum ya sebagai aksi gerakan di Kementerian Agama untuk mendekatkan dengan umat ya, hubungan antar agama. Yang ketiga adalah kita perbaikan terhadap lingkungan kita, ekoteologi, bagaimana agama dekat dengan lingkungan, lingkungan dekat dengan agama. Dan ini tugas kita semuanya. Dan yang keempat adalah ya itu dia kesadaran bagaimana kita hidup beragama ini adalah ya, agama itu kan fungsinya to respect ya. Fungsi agama itu menghormati, berperadaban. Kalau kita nggak beradab kepada manusia, ya bagaimana kita beradab kepada Tuhan? Ya, jadi kan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan kan. Nah, oleh karena itu bagaimana tugas kita adalah bisa menyatukan umat ini menjadi coexistent, bisa hidup berdampingan bersama-sama. Saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Kang. Mungkin sebagai terakhir closing statement dari Kang Gugun nih, kira-kira apa nih pesan yang pengen Kang Gugun sampaikan kepada kita khususnya jemaat AKBP Reformanda ya? Apa yang udah mungkin kalau dulu mengutip istilah ayah saya, orang Batak itu 2 kali minoritas, udah jadi orang Batak Kristen pula lagi di negara Indonesia. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Kang Gugun sendiri khususnya untuk kita sebagai jemaat AKBP Reformanda dalam menjaga toleransi umat beragama ini? Ya, saya kira ada filsafah Jawa Barat yang ada di Bandung nih, walaupun teman-teman dari Batak, saya filosofinya dari Batak juga kan tentang kasih sayang, kerukunan, saya kurang paham. Di Jawa Barat, di Sunda kan ada silih asah, silih asuh, silih asih. Bagaimana kita saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Jadi kita memberikan contoh HKBP Reformanda ini, kita saling mengasihi, menyayangi sesuai dengan ajaran filsafah Jawa Barat, filsafah Sunda, sesuai dengan konteks Bible hari ini ya. Love your neighbor as you love yourself, cintai tetanggamu, saudaramu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Termasuk ya di umat kami ya, kami juga sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi cinta dan kasih, dan saya kira kita harus bergandengan tangan, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi ini adalah diskusi yang sangat baik dan terus dilanjutkan kalau bisa 2 bulan sekali, sebulan sekali ya, di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Dan saya kira semua umat harus memberikan contoh yang baik ya. Jadi jaga lisan, jaga perbuatan, jaga jarimu ya, jaga mulutmu, jaga pemikiran, dan wabil khusus kepada saya sendiri dan wabil khusus kepada umat kami sendiri dan umumnya adalah sebangsa dan setanah air. Saya kira itu sebagai penutup. Oke, terima kasih Kang Gugun. Perbincangan yang sangat menarik sekali ya di sore hari ini. Tadi seperti yang Kang Gugun sampaikan kepada kita semua, mulai dari langkah kecil, apa yang paling bisa kita lakukan adalah dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa sebagai agen perubahan untuk menjaga toleransi umat beragama. Dan tentunya sebagai yang beragama Kristen sendiri saat ini masih banyak tantangan di dunia yang perlu kita hadapi dan selesaikan, tidak hanya sekedar masalah toleransi umat beragama. Terima kasih Kang waktunya. Saya kembalikan ke MC Bang Trisman. Oke, terima kasih luar biasa. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk narasumber dan juga moderator kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Gugun atas ilmu dan perspektif yang sangat mencerahkan bagi jemaat Sama-sama. AKBP Reformanda. Kita diingatkan kembali bahwa perbedaan adalah ketetapan,
namun memilih untuk hidup rukun adalah bentuk kedewasaan iman dan kebangsaan kita. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita yang sangat berharga ini, mohon untuk tidak beranjak dulu karena kita akan mengabadikan momen ini. Silakan Bapak Ibu aktifkan kamera terbaiknya. Kita akan melakukan tangkapan layar, pasang senyum paling bahagia, oke. Mohon diaktifkan, kita akan melakukan tangkapan layar. Kepada operator dari Reformanda Production, kami persilakan untuk mengambil screenshot tangkapan layar. Silakan. Oke, dibuka. Yang belum mohon izin, Bapak Ibu, kita akan melakukan screenshot. Gimana? Oke, layar pertama dulu. Layar kedua. Mohon bersabar ya Bapak Ibu karena sedang dilakukan screenshot. Layar kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh peserta yang terkasih. Menutup seluruh rangkaian acara ngobrol bareng Kang Gugun pada sore hari ini, marilah Bapak Ibu, kita sampaikan dulu ada penyampaian terima kasih dari Bapak Pendeta Resort HKBP Kabupaten Bogor. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk Kang Gugun yang boleh berbagi atas pencerahan yang boleh kami terima pada saat ini melalui diskusi dan memanfaatkan teknologi yang merupakan adalah juga bagian dari anugerah dari Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dan kita bisa saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Harapan kami, Kang Gugun sehat, selalu bersama dengan teman-teman di Kementerian Agama, dan boleh terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita untuk sebuah negara kita, negara yang besar, dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kiranya Kang Gugun sehat-sehat juga bersama dengan teman-teman, dan tetap konsisten dan setia untuk boleh memperjuangkan apa yang kita rindukan tadi, Kang Gugun. Itu doa dan harapan kita untuk bangsa dan negara kita. Baik, kami serahkan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Emang Pendeta. Menutup seluruh rangkaian acara ngobrol bareng Kang Gugun pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Mansormin. Pada Bapak Pendeta kami persilahkan. Ya, mari kita akhiri perjumpaan kita ini, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu di dalam acara kami dari awal hingga akhir ini. Banyak hal berharga yang kami perbincangkan, dan kami tahu semua itu berguna untuk kehidupan kami, terutama dalam membangun kebersamaan di banyaknya perbedaan. Tuhanlah yang memampukan kami semuanya untuk memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan hal-hal yang baik di setiap komunitas yang kami ikuti. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Kang Gugun, biarlah Tuhan yang selalu menyertainya, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan dan kesehatan, supaya setiap niat baik yang ada di dalam hatinya dapat dia lakukan atas penyertaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh kegiatan kami ke depannya, hidup kami dan keluarga kami, dalam tangan-Mu melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sormin. Atas nama seluruh panitia dan jemaat HKBP Bandung Reformanda, saya calon Sintua Krisman Siombing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kang Gugun
Kang Gugun Gumilar, para lado, dan seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda, serta dari peserta dari luar HKBP Bandung Reformanda. Mohon maaf apabila ada kata atau hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di program-program edukatif selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, terus sebarkan kedamaian, karena beda itu biasa, rukun itu pilihan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Terima kasih Kang Gugun. Makasih Ya, Kang sama-sama. Gugun. Buat Sama-sama. Pak Indra, ada sedikit tadi untuk pertanyaan. Ada Alkitab dari Panitia Natal Nasional 2025. Saya titipkan ke Amang Pendeta Agus nanti ya. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih.